Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Salma Salvianti. Di segmen kali ini, saya akan melaksanakan tugas karena ya kalian tahu sendiri kalau ini masih kuliah online dan presentasi online juga. Nah, kali ini dengan makul dakwah pemberdayaan, saya diberi tugas oleh ibu dosen yang tercinta untuk melaporkan kegiatan program masyarakat yang sudah saya dan teman-teman lain lakukan, yaitu di sini saya mengambil dakwah pemberdayaan perempuan, fokusnya pada anak-anak sih, di Desa Ketandan, Batang. Nah, di tema kali ini saya memberikan judul dengan berhijab sedari dini dan melatih berwirausaha. Nah, apa sih kegiatan yang dilakukan? Jadi, kegiatan yang dilakukan, kami itu membutuhkan satu observasi untuk di lapangannya gitu loh. Jadi, 1 bulan itu kita bagi menjadi 4 pertemuan, dan pertemuan pertama kami melakukan observasi dari daerah itu. Sebenarnya kita ada 2 opsi sih. 2 opsi. Yang pertama di Tambaroto, karena jaraknya kejauhan dan kondisi yang tidak memungkinkan, jadi kami memilih opsi yang kedua, yaitu Ketandan. Kedua, setelah melakukan observasi, kita mencari nih problematika yang terjadi di daerah itu seperti apa, khususnya pada anak-anak. Nah, setelah itu kita meminta izin kepada Bapak RT-nya, yaitu Pak Tip Rizi, dan mencari data atas bantuan beliau untuk siapa-siapa sih yang seharusnya kita ajak untuk melakukan pemberdayaan gitu. Nah, untuk minggu kedua, pertemuan kedua, kita melakukan perkenalan terhadap anak-anaknya gitu. Terus kita bercerita sedikit mengenai pengalaman kami tentunya, dan kayak menjelaskan sedikit mengenai gambaran materi yang akan disampaikan itu seperti apa sih gitu-gitu loh. Terus pertemuan ketiga kami langsung eksekusi memberikan materi mengenai berhijab, pentingnya berhijab sebagai perempuan itu seperti apa gitu. Terus kita coba untuk membaca dan menghafal ya yang singkat-singkat aja, yang doa-doa gitu-gitu loh, surat-surat pendek gitu-gitu. Nah, emang dasarnya di daerah tersebut itu kurangnya dari mereka itu tentang hal-hal seperti itu, yang sepele saja mereka belum menguasainya. Jadi kami mencoba untuk mengulang lagi apa yang diajarkan guru-guru mereka di sekolah atau di madrasah gitu. Cuma ya hal itu tentang berhijab, membaca dan menghafal doa-doa dan sholat pendek gitu. Nah, yang keempat, kita pertemuan 4 kali ini kita nge-review ulang materinya. Apa aja sih kemarin yang mereka dapat, apa yang mereka tangkap, apakah mereka masih ingat gitu, dan kita mencoba untuk membantu mereka mengingat-ingat apa saja yang kami sampaikan gitu. Nah, setelah itu kami meminta mereka untuk setor hafalan gitu. Jadi ada yang segmen pertama kita coba menyebutkan doa atau surat-surat pendeknya, terus mereka mengacungkan tangan gitu. Terus yang kedua kita sambung ayat, terus yang ketiga kita mencoba untuk membaca atau melafalkan doa-doa atau surat pendek, lalu mereka yang apa sih itu doa apa, itu surat apa gitu loh. Itu sih. Terus terakhir kita membuat hasil buah tangan. Jadi kita mengajarkan juga kreativitas gitu. Nggak serta-merta kita itu belajar gitu-gitu loh. Ya yang seperti kondisi umumnya di desa tersebut, mereka itu lebih cenderung suka untuk bermain daripada belajar gitu. Makanya kita biar gak bosan setelah belajar, kita refreshing otak buat ya bikin pin dari kain flanel gitu. Sebenarnya bisa sih pakai kain perca, cuma karena adanya kain flanel jadi kita menggunakan yang ada aja gitu. Terus kendala yang dihadapi dari kami itu komunikasi sama audiensnya, yang yaitu anak-anaknya gitu. Jadi mereka itu
cenderung suka bermain HP, sudah difasilitasi oleh orang tuanya menggunakan HP sendiri-sendiri, jadi mereka itu lebih fokus ke HP-nya. Nah, alhamdulillahnya dari kami sudah menemukan solusinya, yaitu mengumpulkan HP mereka sejenak, terus ya kita coba sharing-sharing gitu. Bukan kita mengajarkan bukan dari pengajar ke muridnya, tetapi kita itu teman loh gitu. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang ya menyesuaikan mereka lah gitu. Terus yang kedua, mereka itu masih pasif untuk menanggapi atau merespon apa yang kita omongin gitu, apa yang kita bicarakan gitu. Jadi mereka itu belum kayak, walaupun mereka udah punya wadah di belajar di TPQ, udah belajar di sekolah, tapi mereka itu masih kayak malu-malu, introvert gitu loh, masih kayak ya kurang pemahamannya dalam hal ilmu agama, terutama membaca atau melafalkan itu surat-surat pendek atau doa-doa. Mereka itu tahu, cuma kadang mereka itu nggak tahu namanya itu apa gitu. Terus kadang yang selanjutnya, kadang mereka itu juga suka bersanda gitu, jadi kurang konsen. Nah, pada saat itu kami mensiasatinya dengan bercerita gitu, jadi mereka biar gak bosan gitu loh. Terus yang terakhir yaitu, apakah sudah berhasil dalam melaksanakan dakwah pemberdayaan? Saya rasa sudah, karena alhamdulillah mereka sudah menangkap apa yang kami bicarakan, apa yang kami sampaikan. Tapi untuk masih tidaknya itu harus dilakukan secara bertahap. Jadi bukan hanya setelah pemberdayaan selesai mereka lepas tangan, enggak. Tapi dari diri mereka sendiri juga punya hati bergerak buat, mereka itu pengen tahu loh. Mereka itu kayak rasa keinginan tahuannya itu besar. Jadi mereka itu mau belajar apapun pasti gampang nyangkut gitu loh. Dan peran orang tua itu juga penting. Jadi bukan hanya sekadar anaknya saja. Nah, di situ itu menjadi catatan kami, karena sebelumnya kami mendapat informasi bahwa kebanyakan dari orang tua itu menyuruh anaknya untuk belajar di TPQ, dan selebihnya mereka pasrahkan kepada guru-guru madrasah mereka untuk mengajarkan mereka ya harus bisa gitu. Jadi kayak terima, jadi nggak hanya segelintir orang dari orang tua itu yang mereka juga mendorong mereka untuk belajar di TPQ, dan juga mereka bimbing juga di rumah gitu. Dan terakhir, untuk saran untuk kami sebagai mahasiswa itu ya komunikasi. Jadi nggak tumpang tindih dalam pembicaraan, menyampaikan pesannya itu nggak saut-sautan gitu. Jadi lebih diorganisir kembali gitu. Untuk mereka, bagi anak-anak dan orang tua, yaitu mereka harus kayak melanjutkan apa yang kami dan saya dan mahasiswa lain itu sampaikan. Jadi nggak berhenti sampai situ, harus berkelanjutan gitu. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila video ini bermanfaat, tolong share ke teman-teman kalian, dan jika ada kesalahan tolong tulis di komentar bawah baiknya seperti apa gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.